Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, sobat andal bermartabat. Selamat datang di Podium Klaten, podcast di Universitas Muhammadiyah Klaten. Saya Rey yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan di Ruang Podium Klaten. Jadi, Ruang Podium Klaten ini adalah program inisiasi dari tim kreatif UNKLA yang dikemas secara lebih fresh dan tentunya up to date. Sebelum kita berbincang-bincang dengan tamu kita pada kali ini, alangkah baiknya kita mengenal lebih dalam kampus UNKLA. UNKLA atau Universitas Muhammadiyah Klaten merupakan penggabungan antara Stikes Muhammadiyah Klaten dan Akademi Akuntansi Muhammadiyah Klaten. Kampusnya nih terletak di Jalan Insinyur Soekarno, kilometer 1, Buntalan, Klaten Tengah. Asal sahabat tahu nih, UNKLA memiliki 2 fakultas, yakni Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yang terdiri dari 3 program studi S1 Manajemen, S1 Ilmu Komunikasi, dan D3 Akuntansi. Fakultas yang kedua yakni Fakultas Kesehatan dan Teknologi yang terdiri dari program studi Profesi Nurse, S1 Keperawatan, S1 Administrasi Kesehatan, S1 Teknologi Informasi, dan jenjang D3 yakni D3 Keperawatan, D3 Farmasi, dan juga D3 Kebidanan. Episode perdana kali ini kami mengundang seorang dokter sekaligus Direktur Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Prambanan. Beliau adalah Dr. Din Kalbu Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rey. Oh ya nih dok, mungkin sahabat perlu tahu bahwa Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Prambanan didirikan oleh Universitas Muhammadiyah Klaten yang tentunya didukung oleh persyarikatan dan juga pemerintah daerah Kabupaten Klaten. Dan kabar bahagianya, rumah sakit ini telah beroperasi untuk umum sejak tanggal 28 Maret 2022, bukan begitu dok? Betul sekali. Iya. Eits, sahabat jangan lupa untuk tulis komentar terbaik Anda karena pemenang akan mendapatkan bingkisan senilai Rp100.000 dari Milk Almond. Baik sahabat, sekarang saatnya kita berbincang-bincang dengan Dr. Din tentang episode perdana kali ini berjudul Hepatitis Akut. Jangan takut, jangan panik, hadapi dengan asik. Selamat siang dokter, apa kabar nih dok? Alhamdulillah baik dan selalu semangat pasti. Oke, selalu semangat. Terima kasih dokter. Saya senang sekali bertemu dengan dokter pada kesempatan kali ini dan mungkin nanti saya akan berbincang sedikit tentang hepatitis akut. Saya kira tema yang menarik ya ini. Iya, menarik banget dok ini. Iya, betul sekali. Jadi gini dok, setelah kasus COVID-19 ini menurun, WHO kan telah mengumumkan ya tentang merebaknya penyakit yang menyerang anak-anak. Ya mungkin penyakit ini di media massa dikenal dengan penyakit hepatitis akut misterius. Sebenarnya apa sih dok hepatitis akut misterius ini dan apa perbedaannya dengan hepatitis lainnya yang mungkin sudah kita kenal seperti hepatitis A, B, C, D, dan E mungkin. Baik, ini saya kira perlu diketahui oleh sahabat ya, sobat andal bermartabat gitu ya, bahwa hepatitis sebenarnya adalah suatu kondisi yang ditandai dengan adanya peradangan di hati. Hati ini dalam arti hati secara fisik begitu ya, bukan hati secara lahiriah. Yang dalam bahasa medisnya hati biasa sering disebut oleh orang awam liver gitu. Oh iya. Atau dalam bahasa medis juga kita menyebutnya dengan istilah hepar. Jadi hepatitis itu suatu kondisi di mana terjadi peradangan di hati, hepar atau di liver. Gitu. Yeah. Hepatitis sendiri ya, secara umum dibagi menjadi 2. Ya. Ada hepatitis akut dan hepatitis kronis. Oh iya. Yeah. Hepatitis akut itu bila mana terjadi kasus hepatitis dengan rentang waktu di bawah 6 bulan. Kemudian setelah selesai periode sakit, fungsi hati bisa kembali normal atau sifatnya reversibel. Yeah. Tetapi hepatitis kronis itu apabila jangka waktu sakitnya itu lebih dari 6 bulan dan biasanya berlanjut ke komplikasi-komplikasi yang lain.
hepatitis akut yang saat ini terjadi itu, sebenarnya memang belum diketahui penyebabnya, maka kita sebut hepatitis akut misterius atau hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Secara umum ya, hepatitis itu ada dua penyebab utamanya gitu ya. Yang pertama karena faktor infeksi. Ya. Infeksi itu bisa dari virus gitu. Virus yang paling sering pada kasus hepatitis adalah seperti yang sudah disebutkan tadi ya, ada hepatitis A, B, C, D, dan E. Tetapi juga ada virus-virus lain yang juga bisa menyebabkan hepatitis yang mungkin presentasenya lebih sedikit gitu. Ada hepatitis karena virus Epstein-Barr ya, atau EBV, kemudian cytomegalovirus atau CMV ya, atau karena adenovirus. Adenovirus ini virus yang sebenarnya dalam keseharian kita itu menyerang di bagian pernafasan ya, yang akibatnya kita bisa menderita common cold ya, flu begitulah ya kalau orang biasa bilang gitu. Dan juga ada virus-virus yang lain ya, termasuk kemungkinan ada kaitannya dengan virus COVID. Itu yang pertama ya, karena virus. Kemudian hepatitis yang kedua itu penyebabnya non-infeksius ya. Non-infeksius ini penyebabnya yang pertama karena penyakit autoimun ya. Autoimun itu penyakit yang sistem pertahanan tubuh kita itu menganggap bahwa organ di dalam tubuh kita menjadi musuh ya. Jadi justru sistem pertahanan tubuh itu menyerang tubuh kita sendiri. Begitu. Itu penyakit autoimun ya. Kemudian bisa juga karena penyakit metabolik. Ya. Mungkin namanya masih agak asing begitu ya. Namanya penyakit Wilson. Asing sekali dok ini. Penyakit Wilson ini penyakit yang ditandai dengan menumpuknya kadar tembaga di dalam darah. Sebenarnya tembaga ini dibutuhkan di dalam tubuh, tetapi dalam jumlah yang sedikit. Tapi karena ada penumpukan, kemudian akhirnya mengganggu fungsi hati. Kemudian penyebab lain dari yang non infeksi adalah karena pengaruh obat, racun ataupun lingkungan. Ya. Contohnya penggunaan paracetamol. Penggunaan paracetamol yang berlebihan tidak sesuai dosis itu juga akan mengakibatkan kasus peradangan pada hati. Jadi secara umum hepatitis ini ya penyebabnya ada dua ya, yang sudah diketahui penyebabnya ya, infeksius ya, karena penyebabnya infeksi, dan yang kedua karena non infeksi yang tadi saya jelaskan. Penyakit yang saat ini muncul ya, hepatitis akut misterius ini diduga gitu ya, ada beberapa penyebab yang melatar belakangi dan saat ini masih dalam penelitian baik oleh WHO ya ataupun di Indonesia sendiri. Hipotesis yang pertama atau dugaan yang pertama itu karena penyebabnya adenovirus. Ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, salah satu penyebab penyakit hepatitis karena infeksi adalah adenovirus. Adenovirus ini sebenarnya sekali lagi ya, bahwa virus yang umum kita temui gitu ya di kerumunan ya, terutama ya, yang itu menyebabkan sakit flu ya yang biasa kita kenal ataupun common cold ya, batuk, pilek ya, dan radang tenggorokan mungkin ya, itu ya gejalanya. Nah, ini masih dalam penelitian ya, karena dari 600-an kasus dugaan hepatitis akut di dunia ini, 74%-nya positif ada adenovirus. Jadi ini hipotesis yang pertama. Ya, apakah kemudian ini adenovirus yang biasa terjadi saat ini begitu ya, atau sebuah mutasi dari adenovirus sendiri? Itu masih dipelajari.
Oke, menarik nih dok. Tadi kan disampaikan bahwa adenovirus ini menyerang sistem pernafasan. Betul. Mungkin yang saya ingin tanyakan, apakah ada dok keterkaitan dengan pandemi COVID-19 di mana yang COVID-19 ini kan cara penularannya juga melalui droplet, seperti itu ya dok. Gimana nih dok? Saya kira pertanyaan yang sangat menarik ini Iya. ya Mbak Are ya, karena kita saat ini sudah fase transisi gitu Iya, ya, betul dari sekali. pandemi ke endemi ya. Iya, Dan menurut hipotesis yang sudah dijelaskan ya, iya. bahwa kaitannya dengan COVID ini itu ada gitu Oh, ya. Jadi hipotesis yang kedua, ya, saya lanjutkan dengan pembahasan pembahasan. dugaan penyebab dari hepatitis akut misterius saat ini, itu diduga karena long COVID. Oh, Ya. Long COVID yang terjadi pada anak yang tidak diketahui kapan infeksinya, kemudian akhirnya menyebabkan kepada kejadian hepatitis akut misterius ini. Kemudian hipotesis berikutnya yang masih berkaitan dengan COVID-19, iya. yaitu adanya mutasi dari virus COVID-19 itu sendiri. Oh, Ya, masih ada dugaan bahwa mutasi dari virus COVID-19 ini tidak lagi fokus menyerang kepada saluran pernapasan pernapasan, begitu iya. ya, justru kepada saluran hati ya, atau rema. Jadi memang ini dari hipotesis yang ada masih tetap ada kaitannya begitu, dan ini masih diteliti betul Iya. apakah memang ada kaitannya Kaitan, secara iya, pasti betul. begitu Masih ya, abu-abu ya ini dok. antara Iya. hepatitis akut misterius dengan COVID-19. COVID-19. Nah, tadi dokter juga menyampaikan bahwa ini menyerang anak-anak ya dok tadi, karena Betul, long iya. COVID itu tadi. Betul. Tapi kenapa dok yang harus diserang sama ini virus ini, adenovirus ini tuh anak-anak? Kan anak-anak termasuk populasi rentan ya dok. Betul. Apakah nanti mungkin bisa menyerang populasi rentan lainnya seperti lansia gitu dok? Baik. Jadi memang saat ini ya hepatitis akut misterius dari WHO Ya. ataupun Kementerian Kesehatan dan juga dari Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, itu diputuskan bahwa yang terkena hepatitis akut misterius ini adalah usia di bawah 16 tahun. Oh, Ya. Jadi memang ini lebih menyerang kepada anak-anak. Tentu ini berbasis kepada kasus-kasus yang sudah terjadi secara global. iya. Memang batasnya pada usia 16 tahun. Kemudian kenapa menyerang anak-anak gitu ya? Iya. Nah ini juga masih terus diteliti begitu ya. Oh, oke. Karena ini tentu berkaitan dengan cara penularan, Iya. sekaligus juga penyebab dari baik infeksi ataupun infeksi yang menyebabkan hepatitis akut misterius ini, yang saat ini masih dalam proses penelitian. Oh, gitu ya. begitu ya. Terus bagaimana nih dok? Saya membaca berita ya dok, lebih dari 20 negara ini sudah melaporkan kasus ini ya dok, termasuk Indonesia. Lalu kasus di Indonesia ini seperti apa nih dok? Apakah ini krusial sekali untuk ibu-ibu agar kayak mewanti-wanti anaknya atau seperti apa nih dok? Ya, memang cenderung menyebabkan kekhawatiran sendiri begitu iya, ya. betul sekali. Karena saat ini kita sudah masa transisi dari pandemi ke endemi, sekolah sudah mulai aktif Iya. ya, offline begitu Nggih. ya. Sehingga tentu ada kekhawatiran sendiri terutama bagi orang tua ya terhadap kondisi putra-putrinya, karena memang hepatitis akut misterius ini menyerang terutama untuk anak-anak. Jadi sampai saat ini ya, di Indonesia menurut Kementerian Kesehatan ya, per tanggal 23 Mei ada dugaan kasus hepatitis akut misterius ini secara kumulatif ya, sejumlah 35 pasien, di mana 19 diantaranya sudah bisa dikeluarkan, artinya sudah tidak terkait dengan hepatitis akut misterius ini. Dan yang 16 ini ya, satu kasus probable dan 15 kasus pending classification. Jadi perlu saya jelaskan bahwa menurut
WHO dan Kementerian Kesehatan pada kasus hepatitis akut misterius ini untuk diagnosis ada beberapa klasifikasi. Ya. Ya. Yang pertama adalah kasus confirm. Nah, saat ini belum bisa kasus confirm karena penyebabnya belum diketahui secara pasti. Ya. Yang ada adalah kasus probable. Ya, kasus probable itu manakala sudah muncul gejala hepatitis akut gitu, dan nilai SGOT, SGPT-nya lebih dari 500. Ya. Serta hasil dari pemeriksaan laborat untuk hepatitis A, B, C, dan E itu dipastikan negatif. Ya, itu kasus probable. Ya. Sedangkan kasus pending classification itu manakala gejalanya mengarah ke hepatitis akut, ya. Kemudian SGOT, SGPT juga di atas 500, tapi masih menunggu hasil laboratorium dari hepatitis primer ya, A, B, C, D, dan E. Nah, saat ini di Indonesia kasus yang probable 1, sedangkan yang pending classification 15. Artinya saya kira ini tidak kemudian menimbulkan kepanikan gitu ya, tapi kewaspadaan ya, kewaspadaan yang harus kita lakukan gitu. Ya. Terus gejala apa nih dok yang biasanya dirasakan oleh anak-anak itu sendiri dok? Terutama gejala yang awal, benar-benar gejala awal yang nanti orang tua itu bisa aware, oh anak saya harus diapakan ini atau seperti apa gitu dok? Baik, jadi memang untuk gejala hepatitis akut misterius ini ya ada stadium awal ya, sama stadium lanjut gitu ya. Untuk stadium awal ya, ini hampir mirip ya, atau hampir sama dengan hepatitis yang lain gitu ya. Jadi dimulai dari demam ya, kemudian keluhan di pencernaan ya, mual, muntah, diare, ya. Kemudian sampai ke mialgia atau nyeri di seluruh bagian otot begitu ya. Kemudian berlanjut ke stadium berikutnya ya, atau stadium lanjut. Itu nanti akan timbul kuning di tubuh. Kuning itu bisa dilihat kalau kita terutama melihat mata ya. Mata yang bagian putih ini gitu ya. Itu kalau kita lihat itu menjadi kuning. Ya. Kemudian yang paling mudah kita kenali juga ya, kalau BAK ya, buang air kecilnya itu warnanya pekat seperti teh. Gitu ya. Kemudian mohon maaf ya, fesesnya ya, saat BAB itu juga terlihat pucat. Gitu ya. Dan kalau sampai kepada gejala yang berat ya, bisa sampai kejang, kemudian penurunan kesadaran, bahkan sampai meninggal dunia. Ya. Jadi sebisa mungkin dari fase awal tadi itu ya, terutama orang tua sudah mulai aware, ya, sudah mulai memperhatikan ya apa-apa yang kemudian apakah ini mengarah ke hepatitis akut atau tidak. Tentu yang paling mudah adalah segera memeriksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, baik dok. Berarti penanganan yang utama oleh orang tua itu langsung melarikan ke fasilitas kesehatan ya dok? Betul ya, kalau sudah sakit tapi ya lebih baik mencegah. Gitu ya. Iya, begitu dok. Terus selanjutnya terkait dengan pencegahan nih dok. Ya, dari semuanya kan tapi kita pasti yang pertama kita harus mencegah dulu lah. Semuanya pasti setuju itu. Ya. Sebenarnya apa dok pencegahan yang mungkin bisa benar-benar membentengi kita ataupun anak-anak kita untuk tidak terkena adenovirus yang menyebabkan hepatitis ini tadi dok? Jadi akhirnya kita kembali ke penyebabnya ya. Karena penyebabnya masih dugaan, ya, berarti paling tidak kita akan mewaspadai ya, dari kasus-kasus yang sudah ada. Ya. Kalau dilihat dari penyebab tadi yang saya sampaikan, ada 2 jenis penularan ya pada kasus hepatitis akut misterius ini. Yang pertama lewat pencernaan. Ya. Jadi pencernaan itu terutama dari makanan ya tentu saja ya. Nah, ini menjadi perhatian terutama bagi siswa ya atau
pelajar ya yang sekarang sudah aktif bersekolah gitu ya, bagaimana terkait dengan makanan ya. Kalau memang bisa dipastikan bahwa di sekolah tersebut ya ada kantin yang dari sisi kehigienisitasnya baik Ya. ya, itu tentu tidak menjadi masalah Iya. ya. Tapi menjadi masalah apabila mungkin di sekolah tidak ada kantin ya, adanya jajanan-jajanan Oh iya, luar, betul, ya. betul. Itu yang harus diperhatikan baik oleh sekolah ataupun oleh orang tua gitu Iya. ya. Orang tua mungkin ya akan menyampaikan ya ke anaknya begitu ya. Iya. Sekolah mungkin dari sisi mungkin aturannya gitu. Jadi dilihat dari pencernaan ini ya memang harus diperhatikan ya, makanan itu harus bersih dan matang. Oke. Ya, bersih dan matang. Ya, ini terutama bagi anak-anak menjadi perhatian utama. Tentu bersih ini tidak cukup dari bersih makanannya saja gitu ya, tapi bersih dari sisi yang memakan ya, berarti harus rajin cuci tangan. Iya. Jadi protokol kesehatan saat ini juga masih relevan untuk terus digunakan. Iya. Ya. Jadi cuci tangan pakai sabun, air mengalir ya, atau pakai hand sanitizer gitu ya. Kemudian tentu selain yang pertama pencernaan, Iya. yang kedua adalah dari pernafasan. Ya. Tadi kan kita juga bisa dari COVID yang mutasi atau dari adenovirus gitu ya. Maka dari pernafasan ya tentu salah satunya adalah penggunaan masker ya. Jadi walaupun saat ini sudah dibolehkan penggunaan masker di luar ruangan, konteksnya untuk COVID begitu, tetapi untuk hepatitis akut misterius ini ya penggunaan masker ya, kemudian jaga jarak, menghindari kerumunan itu masih harus terus digalakkan. Kalau untuk anak-anak ya mungkin yang tempat yang paling rentan begitu ya, itu biasanya di playground gitu ya, tempat bermain anak-anak itu harus hati-hati ya. Kemudian di kolam renang ya, kolam renang yang bercampur jadi satu begitu, ini juga harus diperhatikan ya oleh orang tua. Dan tentu yang terutama di sekolah tadi ya, ini harus ekstra betul ini saat ini untuk menghindari kasus hepatitis akut misterius ini. Ya. Terus ini dok, kan WHO juga tidak menyarankan ya dok untuk pemakaian masker anak di bawah usia 2 tahun, bukan begitu dok? Nah, kalau untuk anak-anak yang masih dok, yang masih butuh orang tua banget gitu ya dok, itu kemungkinan apa dok selain penggunaan masker dan makanan-makanan yang pastinya bersih dan juga matang itu dok? Ya. Jadi kalau pada anak-anak usia kurang dari 2 tahun ya, tentu yang paling mungkin bisa kita lakukan untuk pencegahan adalah yaitu tadi ya, menghindari kerumunan di tempat-tempat umum ya, seperti ketika mungkin saat ini karena sudah pandemi, jadi pandemi transisi ke endemi ya, hampir semuanya sudah dibolehkan. Iya betul dok. Ke mall ya, sekarang sudah sepertinya nggak ada batasan ya. Kalau dulu masih ada batasan umur ya. Kemudian penggunaan transportasi umum gitu ya, sekarang sudah hampir tidak perlu antigen ya dan lain sebagainya. Kemudian juga saya kira memang yang paling mungkin bisa dilakukan orang tua saat ini adalah membatasi ya, terutama bagi anak usia 2 tahun yang sangat rentan gitu ya, kasus pada hepatitis akut misterius ini, dan bahkan di Indonesia sudah ada kasus kematiannya begitu ya. Ada 3 kasus yang sudah dilaporkan. Maka walaupun pandemi ini sudah transisi ke endemi, tolong tetap diperhatikan terkait dengan bagaimana anak usia di bawah 2 tahun ini diberikan perlindungan yang ekstra begitu ya. Ya, jangan kemudian karena semuanya sudah lost gitu ya, semuanya serba boleh, wah terus kemudian kita euforia ya. Saya kira ini fase transisi yang yang memang masih ada batasan-batasan dengan
hepatitis akut Akut misterius ini. misterius, iya. Ya, bisa jadi kalau nggak ada hepatitis akut misterius ini semuanya menjadi serba boleh gitu. Oke. Tapi karena ada hepatitis akut misterius, Iya. jadi masih ada remnya begitu ya. Hmm. Nah ini yang perlu diperhatikan oleh orang tua gitu. Iya. Terus saya menarik yang berkaitan dengan kematian nih dok. Ini kan mungkin sedikit sensitif ya dok. Betul. Kemungkinannya seberapa nih dok? Seberapa persen atau bagaimana ini anak yang sudah terkena terus akhirnya meninggal? Baik. Jadi ini bukan kemudian akan menambah kekhawatiran Iya, bagi betul. orang tua Iya, begitu ya. iya. Tapi yang perlu adalah kewaspadaan. Jadi memang yang dilaporkan di Indonesia ini ya sudah ada 3 ya yang meninggal dan semuanya di Jakarta begitu ya. Oh iya. Ini dari kasus yang sudah muncul ya tentu tidak kemudian semuanya menjadi gejalanya berat begitu tidak ya. Masih ada beberapa kasus yang itu sifatnya gejala ringan atau sedang ya. Iya. Maka seperti yang saya sampaikan tadi ya, sebelum sampai kepada fase yang berat, maka orang tua harus lebih aware lagi ya. Ya, supaya sedari dini gejala awal itu sudah bisa terdeteksi oleh tenaga kesehatan ya, supaya tidak sampai kepada fase lanjut ya. Kan tadi ada gejala awal, ada gejala lanjut gitu, iya betul. Kalau gejala awal sudah bisa kita tangani, tentu harapannya kemungkinan untuk ke gejala lanjut ya, apalagi kemungkinan ke gejala yang berat iya. sampai kepada kematian itu bisa kita hindari. Oke, baik dok. Ngomong-ngomong soal rumah sakit PKU Muhammadiyah sendiri dok, apakah sudah ada kasus ini di rumah sakit PKU Muhammadiyah Prambanan nih dok? Sampai saat ini belum ada Mbak Re. Dan belum saya berharap juga tidak ada. Gitu ya. Oke dok. Saya juga belum mendengar atau ada laporan bahwa di Kabupaten Klaten juga ada. Begitu. Oh begitu ya. Walaupun seperti itu, ya, seluruh stakeholder kesehatan di Kabupaten Klaten sudah mempersiapkan diri, termasuk di PKU Muhammadiyah Prambanan. Mempersiapkan diri dalam bentuk kesiapan nakesnya, tenaga kesehatannya, kemudian alurnya, gitu ya. Karena alur ini harus kita buat berdasarkan acuan dari WHO dan Kementerian Kesehatan, karena ini kasus baru, ya. Jadi yang sangat kita butuhkan, dan alhamdulillah kita sudah mendapatkan acuan dari Kementerian Kesehatan, dari Ikatan Dokter Indonesia, yang kemudian kita berlakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Prambanan. Maka apabila ya dijumpai ya di masyarakat Klaten ya, katakanlah ada gejala-gejala yang mirip mengarah ke hepatitis akut misterius ini, silakan ya bisa datang ke PKU Muhammadiyah Prambanan. Oke dok. Ya mungkin cukup sekian dulu dok wawancara, bukan wawancara ya ini, mungkin bincang-bincang kita terkait hepatitis akut misterius. Jadi untuk sahabat jangan lupa untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dan juga makan makanan yang bersih dan tentunya matang. Oke dok, saya tertarik juga berkaitan dengan nakes. Di masa era pandemi, itu kan nakes sangat dibutuhkan sekali ya dok. Apakah sampai saat ini di PKU Muhammadiyah Prambanan sendiri juga membutuhkan nakes maupun tenaga yang lainnya nih dok, SDM yang lainnya? Ya, jadi tenaga kesehatan di Prambanan ya, lebih khusus untuk perawat gitu ya, dan juga bidan ya. Memang salah satu prioritas yang kita buat adalah alumnus dari Universitas Muhammadiyah Klaten. Keren sekali nih ya. Ada nilai plusnya nih. Kalau sahabat ini kemudian mempunyai keinginan ya untuk bersekolah melanjutkan studinya di Universitas Muhammadiyah Klaten ya. Karena di PKU Prambanan sendiri alumnus dari UNCLA ya, salah satu menjadi prioritas yang ada di tempat kami. Dan mayoritas yang ada sekarang ya itu juga
alumnus Alumni, dari oke. Universitas Muhammadiyah Iya, Klaten. kalau untuk prodi baru nih dok, ini kan di UMKLA sendiri kan ada prodi baru seperti ilmu komunikasi, manajemen, itu apakah juga bisa nih dok? Apa namanya, mungkin ditampung atau mungkin diprioritaskan juga dok? Ya, tentu kita kembalikan ke kebutuhan rumah Rumah sakit, sakit ya, oke, iya. karena di rumah sakit itu kan ada dua ya, delivery support Iya, dan manajemen support ya. oke. Kalau delivery support itu yang langsung berhubungan dengan pasien Pasien, ya, iya. seperti perawat, bidan begitu ya. Dan tentu nanti akan ada komposisinya begitu ya. Eh, tentu komposisi dari support manajemen itu akan lebih prioritas ya Iya, nanti ya. Maka bisa jadi ya nanti ketika rumah sakit ini semakin besar besar, iya, kebutuhannya iya, ya, amin. maka kebutuhan yang non dari Iya, tenaga kesehatan seperti yang sebenarnya tadi bisa kita tampung juga gitu oke. ya. Oke sahabat, jadi sahabat yang ingin berkuliah atau melanjutkan studi di UMKLA bisa scan barcode di layar ini, terutama teman-teman yang masih bingung mungkin di sini ada 10 program studi yang telah saya sebutkan tadi dan mungkin juga dok untuk warga Klaten dan sekitarnya bisa menggunakan fasilitas layanan kesehatan di RSUPKU Muhammadiyah yang mempunyai tagline apa nih dok? Profesional, ikhlas Ikhlas dan ramah. ramah. Oke. Ya, terima kasih banyak ya Dokter Din atas informasinya. Saya Sama-sama. mendapatkan banyak insight dari Dokter Din. Baik. Really such a great insight for these issues, I think. Thank you so much ya, Dok. Ya, jangan lupa bagi sahabat untuk drop your comment below karena komen yang menarik akan kami berikan bingkisan senilai Rp100.000 dari Milk Almond. Jangan khawatir, pemenang akan kita umumkan di next episode Podium Klaten. Selain itu, sahabat juga bisa follow akun media sosial kami di Instagram, TikTok, dan juga Facebook dengan akun @umkla.official dan tentunya untuk YouTube kami di Universitas Muhammadiyah Klaten. Sekali lagi terima kasih banyak waktunya Dr. Dian. Saya undur diri, terima kasih telah menyaksikan podcast perdana kami di Podium Klaten. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe, dan pastinya share video kami. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol lonceng notifikasi. Dan jangan lupa teman-teman, saksikan video kami dari awal sampai akhir. Saya undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.